Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini, di mana kita bakal ngobrol santai tentang sejarah dunia, tapi dengan cara yang asik dan gampang dipahami. Kali ini kita bakal membahas salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah dunia modern, Perang Dunia Pertama. Wah, seru banget nih, karena Perang Dunia ke-1 ini adalah salah satu peristiwa yang mengubah dunia secara drastis. Tapi tenang, aku akan bawain cerita ini dengan santai dan semoga kalian bisa enjoy dan belajar banyak dari cerita panjang ini. Oke, siap dengerin cerita serunya? Yuk kita mulai. Perang Dunia ke-1 alias yang pertama atau yang sering disebut The Great War. Ini adalah perang besar yang terjadi dari tahun 1914 sampai 1918. Ini adalah perang yang melibatkan banyak negara, mempengaruhi jutaan orang, dan juga meninggalkan banyak dampak yang luar biasa besar di seluruh dunia. Jadi, selama beberapa jam ke depan, kita akan telusuri apa aja yang terjadi selama perang ini. Nggak beberapa jam sih, cuma beberapa menit. Kenapa bisa meledak, siapa aja yang terlibat, dan bagaimana jalannya perang ini. Dan tentunya bagaimana akhir dari perang ini. Jadi siap-siap ya. Nah, kita ke latar belakangnya dulu ya. Ini ada bubbling tensions di Eropa sebelum perang. Jadi, sebelum kita langsung masuk ke peristiwa yang memicu perang, kita perlu lihat dulu dong situasi Eropa sebelum tahun 1914. Nah, di era ini, Eropa adalah benua dengan banyak kekuatan besar, dan mereka semua punya ambisi besar buat jadi yang terkuat. Kita punya Jerman yang waktu itu udah mulai bangkit sebagai kekuatan besar baru. Juga ada Inggris dengan kekuatan angkatan lautnya yang luar biasa. Nah, ada juga Prancis yang juga gak mau kalah, serta Austria-Hungaria yang jadi kekaisaran besar di Eropa Tengah. Jadi bayangin nih, di Eropa ini kayak ada beberapa big boys yang saling menatap tajam sambil siap-siap buat bentrok. Tapi masalahnya, semua kekuatan ini juga terikat oleh aliansi-aliansi yang rumit. Jerman misalnya, dia bersekutu dengan Austria-Hungaria. Sementara Inggris dan Prancis tergabung dalam Triple Entente bersama Rusia. Ini membuat situasi di Eropa jadi kayak bom waktu yang tinggal nunggu kapan meledak aja. Dan ngomong-ngomong, siapa sih yang nyangka kalau pemicu perang yang sebesar ini ternyata datang dari satu kejadian yang kelihatannya kecil di Balkan. Ini kayak contoh kecil kalau efek domino bisa bikin huru-hara akhirnya. Oke, sekarang kita ke bagian yang seru nih ya. Jadi ini adalah kejadian yang mengguncang dunia. Tahun 1914 ada satu kejadian besar yang akhirnya jadi pemicu perang. Semua dimulai dari pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Jadi ini dia adalah pewaris tahta Austria-Hungaria di Sarajevo, Bosnia. Nah, gimana ceritanya? Jadi seorang pangeran itu bisa dibunuh dan bikin seluruh dunia perang. Oke, kita bahas lebih detail ya. Jadi gini, Franz Ferdinand dan istrinya Sophie lagi tur ke Sarajevo, dan di sana mereka jadi target kelompok nasionalis Serbia yang gak suka dengan Austria-Hungaria. Waktu itu karena Austria-Hungaria menguasai wilayah Bosnia ya. Salah satu anggota kelompok ini namanya Gavrilo Princip berhasil menembak mati Franz Ferdinand dan istrinya pada 28 Juni 1914. Kejadian ini benar-benar mengguncang Eropa. Dan disinilah mulai terjadi efek domino. Austria-Hungaria yang marah besar menuduh Serbia terlibat dalam pembunuhan itu dan mengeluarkan ultimatum. Serbia yang didukung oleh Rusia tentu nggak mau menyerah gitu aja. Austria-Hungaria akhirnya minta bantuan Jerman. Sementara Rusia juga bersiap untuk perang dan boom! Tiba-tiba aja seluruh Eropa udah terlibat dalam konflik besar. Ini yang sering disebut sebagai July Crisis. Jadi July Crisis ini pada tahun 1914 itu dimulai dengan aliansi-aliansi yang menjebak Eropa dalam perang. Aliansi ini benar-benar kayak jaring laba-laba. Satu negara bergerak, negara lainnya ikut terseret. Setelah Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia, Rusia langsung bergerak juga buat mendukung Serbia. Di sisi lain, Jerman juga segera bersiap-siap buat melindungi Austria-Hungaria. Terus Jerman langsung mengirim ultimatum ke Rusia dan Prancis. Karena Prancis juga terikat dalam aliansi dengan Rusia,
Nah, Inggris yang sebenarnya pengen netral aja, jadi terpaksa ikut campur juga. Karena mereka terikat sama perjanjian buat melindungi Belgia yang netral. Jerman dalam rencananya buat menyerang Perancis harus lewat Belgia dulu. Dan ketika Jerman menyerang Belgia, Inggris pun nggak bisa diam aja. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi setelah perang dimulai, yang langsung jadi sorotan adalah front barat. Di sini kita lihat pasukan Jerman mulai melancarkan serangan besar-besaran ke Perancis melalui Belgia sesuai dengan rencana mereka yang disebut Schlieffen Plan. Sorry ya kalau aku salah pronunciation ya, salah pengucapan. Tapi apa yang mereka kira bakal jadi serangan cepat ternyata malah jadi perang parit yang berkepanjangan. Dan perang parit ini benar-benar brutal. Tentara-tentara dari kedua sisi menggali parit-parit panjang untuk melindungi diri dari serangan musuh. Parit-parit ini jadi tempat mereka tinggal berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. Mereka menghadapi bom, gas beracun, tembakan senjata, mesin, dan kadang juga serangan bayonet. Kalau kebayang nggak sih kita gimana rasanya hidup di parit yang penuh lumpur, kotoran, tikus, pasti ngeri banget deh ya. Dan gak hanya itu, buat yang pengen nyerang, mereka harus lari ke area terbuka yang disebut no man's land, dimana udah pasti bakal jadi target tembak musuh. Jadi ini benar-benar kayak game over deh kalau nanti lari ke no man's land itu ya, yang lari keluar dari tribun perlindungannya. Jadi perang di front barat ini jadi perang yang stagnan, di mana nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah selama bertahun-tahun. Jutaan orang tewas di sini, dan yang lebih menyedihkan lagi, generasi muda Eropa seakan hilang dalam perang ini. Kalau tadi di front barat, sekarang kita ke front timurnya ya. Kalau di front barat tadi terjadi perang parit, nah di front timur situasinya agak beda. Di sini kita lihat Rusia bertarung melawan Jerman dan Austria-Hungaria. Awalnya Rusia punya kekuatan besar, tapi dengan cepat mereka mulai kelelahan. Tentara Rusia nggak punya peralatan yang cukup, suplai makanan juga berkurang, dan banyak yang mulai bosan dengan perang. Disinilah mulai muncul tanda-tanda revolusi di Rusia. Rakyat mulai marah karena kondisi ekonomi yang buruk dan kekuasaan Tsar Nicholas II yang dianggap gagal. Akhirnya pada tahun 1917, Rusia mengalami revolusi besar yang membuat Tsar turun tahta, dan kemudian Rusia mundur dari perang setelah menandatangani perjanjian Brest-Litovsk dengan Jerman pada 1918. Jadi perangnya itu bukan hanya di darat ya, tapi juga di lautan. Perang di darat itu memang intens banget, tapi nggak kalah serunya adalah perang yang terjadi di lautan, teman-teman. Perang Dunia I juga dikenal sebagai salah satu perang modern pertama yang mengandalkan angkatan laut secara besar-besaran. Ini terutama terjadi di Laut Utara dan juga Samudra Atlantik, di mana kekuatan laut Inggris dan Jerman saling beradu kekuatan. Jadi buat yang nggak suka lumpur dan perang parit, gimana kalau kita pindah sedikit ke lautan yang luas? Tapi jangan salah, lautan juga bisa jadi tempat yang berbahaya loh. Jadi Jerman menggunakan kapal selam mereka yang dikenal dengan sebutan U-boat untuk melancarkan serangan terhadap kapal-kapal Inggris dan juga sekutunya. Taktik ini dikenal sebagai perang kapal selam tak terbatas, di mana kapal-kapal dagang yang membawa suplai itu diserang secara brutal oleh Jerman. Nah, serangan U-boat ini benar-benar jadi masalah besar buat Inggris yang sangat bergantung pada suplai dari Amerika dan koloni-koloninya. Serangan-serangan terhadap kapal sipil, termasuk tenggelamnya kapal penumpang Lusitania pada tahun 1915, membuat kemarahan dunia semakin memuncak. Dan seperti biasa, Amerika yang awalnya netral, akhirnya mulai panas juga nih gara-gara Jerman main serang kapal-kapal mereka. Tapi tunggu dulu, nanti kita bahas gimana Amerika akhirnya join ya dalam perang ini. Kalau kita lihat dari sisi lain juga, Perang Dunia I ini nggak cuma dikenal karena skala perangnya yang besar, tapi juga karena inovasi teknologi yang digunakan. Ini benar-benar jadi titik balik dalam cara manusia berperang. Sebelumnya banyak orang masih bayangin perang itu seperti kavaleri berkuda dan serangan dari bayonet ya. Tapi di sini kita lihat perubahan yang sangat drastis. Nah, salah satu inovasi yang paling terkenal itu adalah penggunaan senjata kimia, teman-teman. Gas beracun seperti gas mustard pertama kali digunakan dalam perang ini.
Dan ini jadi senjata yang sangat ditakuti. Tentara yang terkena gas ini bisa mengalami luka yang mengerikan, kesulitan bernapas, dan juga dalam banyak kasus kematian yang sangat menyakitkan. Karena gas ini nggak kelihatan dan bisa terbawa angin, maka banyak tentara yang tiba-tiba terjebak dan tanpa peringatan tahu-tahu udah terkena aja ya. Bayangin dong, di tengah perang yang udah brutal, kamu juga harus khawatir sama gas yang nggak kelihatan. Wah, ini udah kayak perang lawan zombie aja ya, benar-benar nakutin banget sih. Selain itu, kita juga melihat munculnya tank di medan perang. Jadi pada tahun 1916, Inggris memperkenalkan tank di medan pertempuran ya, di pertempuran Somme. Somme or Somme, nggak tahu ya ini bener apa nggak pronunciation-nya. Nah, meskipun tank-tank awal ini masih lamban dan juga sering rusak, mereka memberikan dampak besar secara psikologis terhadap tentara lawan. Ya bayangin aja, sebelumnya kita nggak pernah tahu ya ada kendaraan sebesar itu, ya kan? Dan tiba-tiba itu tuh udah kayak monster baja yang bisa bergerak di medan perang, bisa ngehancurin parit dan barikade, dan ini benar-benar merubah cara perang berlangsung. Oke, ini yang ditunggu-tunggu. Kita ke titik balik yang dalam Perang Dunia Pertama ini akhirnya keterlibatan Amerika ya. Seperti yang udah aku sebut tadi sebelumnya, awalnya Amerika itu netral aja. Mereka nggak mau ikut campur dalam urusan orang Eropa. Tapi seperti biasa, ada satu titik di mana netralitas itu nggak bisa dipertahankan lagi. Setelah beberapa kali serangan Jerman terhadap kapal-kapal dagang Amerika, seperti tenggelamnya Lusitania, tekanan untuk ikut perang pun semakin kuat. Apalagi setelah ada telegram dari Jerman yang bocor, dikenal sebagai telegram Zimmerman, yang isinya menawarkan dukungan kepada Meksiko buat menyerang Amerika kalau mereka ikut perang. Wah, bisa bayangin gimana marahnya orang Amerika waktu itu dong. Jerman mungkin awalnya nggak nyangka ya bahwa dengan satu pesan singkat itu ternyata itu berhasil bikin Amerika marah besar. Akhirnya pada April 1917 Amerika menyatakan perang terhadap Jerman. Meskipun awalnya butuh waktu buat memobilisasi pasukan, kehadiran Amerika di medan perang sangat menentukan. Mereka membawa suplai, tentara yang segar-segar, dan semangat baru yang membantu sekutu memecah kebuntuan di front barat. Oke, tadi di front barat ya, kita balik ke front timur lagi. Nah, sementara di front timur kita juga melihat perubahan besar di Rusia. Karena setelah bertahun-tahun bertempur, Rusia benar-benar udah kehabisan tenaga. Tentara mereka mengalami kekurangan suplai, moral yang rendah, dan situasi di dalam negeri yang kacau. Akhirnya pada tahun 1917, itu terjadilah revolusi Rusia. Rakyat Rusia yang udah muak banget sama perang dan juga adanya krisis ekonomi akhirnya mampu menggulingkan Tsar Nicholas II, dan pemerintah yang baru yang dipimpin oleh kaum Bolshevik langsung mengambil keputusan besar untuk keluar dari perang. Perjanjian Brest-Litovsk yang ditandatangani antara Rusia dan juga Jerman, dan ini menandai akhir dari keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Dan ini buat Jerman sih kayak bonus besar ya di tengah perang, karena mereka sekarang bisa fokus ke front barat. Tapi ya mereka nggak nyangka juga kalau dari sisi lain Amerika juga udah siap datang dan buat perubahan besar di medan perang. Oke, sekarang kita langsung ke tahun 1918. Ini adalah tahun yang krusial. Jerman yang awalnya punya keuntungan ya di front barat, setelah keluar dari front timur, mulai merasa tekanan besar dari sekutu. Amerika membawa pasukan baru dan suplai yang terus mengalir, sementara Jerman dan sekutunya udah mulai mengalami kekurangan bahan makanan, suplai militer, dan juga kehilangan semangat. Pada bulan Agustus 1918, sekutu melancarkan serangan besar yang disebut serangan 100 hari. Nah, ini adalah rangkaian pertempuran yang akhirnya memaksa Jerman mundur. Pasukan sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika, dan juga tentara-tentara dari koloni mereka berhasil menerobos garis pertahanan Jerman, dan ini jadi titik balik yang tidak bisa dihindari. Di dalam negeri, Jerman juga menghadapi pemberontakan dan keresahan sosial yang semakin besar. Akhirnya pada November 1918, Jerman pun mengibarkan bendera putih alias menyerah. Gencatan senjata ini ditandatangani pada 11 November yang sekarang kita kenal sebagai Hari Gencatan Senjata atau Armistice Day.
Oke guys, akhirnya perang yang berlangsung selama 4 tahun ini meninggalkan bekas yang mendalam. Jutaan nyawa hilang, Eropa hancur secara fisik dan juga ekonomi, dan banyak kerajaan besar yang runtuh. Perang Dunia I benar-benar merubah tatanan dunia dan dampaknya masih terasa hingga hari ini. Setelah perang, para pemenang pun bertemu di Versailles untuk menandatangani perdamaian perjanjian perdamaian. Perjanjian Versailles ini sangat berat untuk Jerman. Mereka harus menerima tanggung jawab penuh atas perang, membayar reparasi yang sangat besar dan juga kehilangan banyak wilayah. Hal ini kemudian memicu rasa sakit hati di Jerman yang akhirnya menjadi salah satu penyebab munculnya Perang Dunia Kedua beberapa dekade kemudian. Penasaran? Nanti kita ceritain lagi ya. Jadi seperti yang kalian dengar tadi, Perang Dunia I itu mungkin udah lama selesai, tapi efeknya terus terasa sampai saat ini. Dari teknologi, politik, sampai hubungan internasional, semuanya berubah drastis gara-gara perang ini. Jadi gimana teman-teman? Perang Dunia I bukan cuma sejarah lama yang kusam aja ya, tapi penuh dengan drama, inovasi, dan juga perubahan besar yang masih mempengaruhi dunia kita hari ini. Aku harap kalian bisa belajar sesuatu dari cerita ini dan tentunya bisa lebih menghargai damai yang kita miliki sekarang. Oke, terima kasih buat kalian sudah dengerin, dan aku minta maaf jika ada salah-salah penyebutan pengucapan nama, tempat, ataupun yang lainnya. Dan juga kalau ada salah-salah mohon dikoreksi. Tadi aku ada kayaknya ada penyebutan Austria, aku sebut Australia, mohon maaf. Dan buat kalian yang mau juga request cerita-cerita yang lain bisa komen aja. Karena memang aku itu suka ngomong, cuma aku lama nggak ngomong, jadi aku kayaknya sayang banget kayak nggak ngisi waktu luang aku dengan produktif. Jadi aku bikin kayak gini aja ya. Semoga kalian suka dan thank you.